Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Ferdinand Nugraha dengan NIM J1B1228. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview jurnal tentang briket dari bahan arang kayu. Yang pertama adalah latar belakang. Energi alternatif dapat dihasilkan dari teknologi tepat guna yang sederhana dan sesuai untuk daerah perdesaan, seperti briket dengan memanfaatkan limbah biomasa seperti sebitan pohon jati, pohon asam, pohon johar, dan cangkang tempurung kelapa. Sejalan dengan itu, berbagai pertimbangan untuk memanfaatkan limbah bekas sisa dari penggunaan masyarakat perdesaan untuk dijadikan briket, seperti bahan kayu rumah, kayu ukir, dan juga sisa dari pemotongan gergaji yang sering ditinggalkan. Briket dengan kualitas yang baik antaranya memiliki sifat seperti tekstur yang baik, tidak mudah pecah, keras, aman bagi manusia dan lingkungan, serta memiliki sifat penyalaan yang baik. Sifat penyalaan ini diantaranya adalah mudah menyala, waktu nyala cukup lama, tidak menimbulkan gejala, asap sedikit, dan cepat hilang seperti nilai kalor tinggi. Lama tidaknya menyala mempengaruhi kualitas dan efisiensi pembakaran. Semakin lama menyala dengan api konstan, maka briket akan semakin baik. Selanjutnya ada tujuan pembuatan briket. Saat ini, sebagian besar energi yang digunakan rakyat Indonesia berasal dari bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar minyak, batu bara, dan gas. Kerugian penggunaan bahan bakar fosil ini selain merusak lingkungan, juga tidak terbarukan atau non-renewable, dan tidak berkelanjutan atau unsustainable. Menurut Suryo dan Armando dalam Sekianti, didistribusikan BBM untuk memasok kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, khususnya minyak tanah, masih belum jelas. Selain itu, fluktuasi harga minyak tanah akibat tidak adanya patokan harga yang jelas antara satu daerah dengan daerah lainnya semakin menyulitkan konsumen. Peningkatan harga BBM menyebabkan sumber energi ini menjadi tidak lagi murah. Selain BBM, sumber energi yang juga mengalami peningkatan harga adalah gas LPG. Oleh karena itu, perlu diciptakan sumber energi yang dapat digunakan untuk mengganti BBM dan gas. Dan juga bahan bakar biomasa memiliki keuntungan seperti: 1. Memiliki sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya yang renewable resource. Yang kedua, sumber energi alternatif ini tidak mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan polusi udara sebagaimana yang terjadi pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, pemanfaatan energi biomasa juga meningkatkan efisiensi pemanfaatan limbah pertanian. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah kayu jati, kayu asam, kayu johar, dan tempurung kelapa. Sementara sebagai bahan perekat digunakan perekat tepung kanji yang mudah diperoleh di pasar-pasar tradisional. Alat yang digunakan adalah alat cetakan briket, timbangan digital, drum pembakaran, gelas ukur, cawan, sarung tangan, stopwatch, dan tanur listrik. Selanjutnya ada pembahasan. Dengan adanya kesadaran manusia akan kondisi lingkungan terus meningkat, sehingga muncul kekhawatiran akan peningkatan laju perusakan dan pencemaran lingkungan, terutama polusi udara yang diakibatkan oleh eksplorasi dan pembakaran bahan bakar tersebut. Oleh karena itu, muncullah sebuah pemikiran mengenai penggunaan energi alternatif yang bersih. Beberapa sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan adalah antara lain energi matahari, energi angin, energi panas bumi, energi panas laut, dan energi biomasa. Di antara sumber-sumber energi alternatif tersebut, energi biomasa merupakan sumber energi alternatif yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengembangannya dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Biomasa merupakan bahan alami yang biasanya dianggap sebagai limbah dan sering dimusnahkan dengan cara dibakar. Biomasa tersebut bisa diolah menjadi bioarang yang merupakan bahan bakar dengan tingkat nilai kalor yang cukup tinggi dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun proses pembuatannya, yang pertama ada tahap pengeringan. Pengeringan bahan bakar kayu jati, kayu asam, kayu johar, dan tempurung kelapa dijemur di bawah sinar matahari sampai kering, yang bertujuan agar bahan baku mudah terbakar dan tidak banyak menghasilkan asap. Yang kedua ada tahap persiapan clean drum. Clean room sudah disiapkan untuk bahan bakar baku sebelum proses pembakaran. Yang ketiga ada tahap pengarangan.
Masing-masing bahan baku diarangkan secara terpisah dengan menggunakan clean room. Selanjutnya bahan baku diatur hingga memenuhi drum. Setelah penuh lalu disiram sedikit dengan minyak tanah sebagai pemancing proses pembakaran. Apabila bahan baku sudah terbakar merata, kemudian segera tutup rapat-rapat agar kayu atau tempurung kelapa tidak terbakar menjadi abu. Yang keempat, tahap pendinginan dan penyortiran. Setelah ditutup, biarkan menjadi dingin. Proses pendinginan tersebut berlangsung selama 6 jam. Lalu tutup dibuka dan arang serbuk dikeluarkan untuk dipisahkan dari abu. Arang atau serbuk yang sudah didinginkan selanjutnya dikemas dalam karung. Kemudian dilakukan penimbangan untuk mendapatkan rendemen berat bersih. Yang kelima ada tahap penggilingan dan penyaringan. Arang dan serbuk lalu ditumbuk dalam cawan kemudian disaring. Yang keenam ada tahap persiapan perekat. Tapioka ditimbang sebanyak 25 gram lalu dicampurkan dengan air sebanyak 250 ml dalam gelas bejana sambil dipanaskan di atas kompor. Aduk secara perlahan agar terjadi penggumpalan. Perekat kanji disiapkan untuk dicampur dengan serbuk arang. Perbandingan konsentrasi yaitu 1:10. 1 gram serbuk arang dibandingkan dengan 10 ml air. Yang ketujuh ada tahap pencampuran perekat. Arang yang telah disaring seberat 500 gram kemudian dicampur dengan perekat kanji sebanyak 5% dari berat serbuk arang. Pengadukan harus merata. Yang kedelapan ada tahap percetakan. Hasil adonan tersebut selanjutnya dimasukkan dalam cetakan dan dilakukan pengepresan secara manual. Yang kesembilan ada tahap pengeringan. Briket yang sudah keluar dari cetakan yang masih basah kemudian dikeringkan. Selanjutnya ada pengujian dan pengukuran. Yang pertama ada kadar air. Dilakukan dengan mengambil sebagian dari contoh uji briket arang dan menimbangnya dengan berat 2 gram sebagai berat mula-mula. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya ada berat jenis. Pengujian ini dilakukan dengan membuat contoh uji dengan cara menggergaji briket arang sehingga diperoleh sampel dengan ukuran 2x2x2 cm pangkat 3. Contoh uji yang diperoleh kemudian dikeringkan dalam tanur dengan suhu 103 derajat Celcius sampai diperoleh berat yang konstan sebagai berat kering tanur. Sampel yang telah kering tersebut segera dicelupkan dalam parafin dan ditimbang sebagai berat selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menimbang gelas piala berisi aquades. Ke dalam gelas tersebut dimasukkan contoh uji yang telah dilapisi parafin dengan bantuan jarum peparat dengan vertikal tanpa menyentuh dinding gelas piala. Berat yang diperoleh dicatat sebagai berat kedua. Pada penelitian berat jenis dapat ditentukan bahwa nilainya rendah sebesar 0,440 gram terdapat pada briket jati, sedangkan berat jenis terbesar sebesar 1,175 gram terdapat pada briket tempurung kelapa. Untuk berat jenis lainnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada kadar zat mudah menguap. Diperoleh dengan cara menguapkan seluruh zat mudah menguap dalam serbuk briket arang selain air. Cawan porselin yang berisi contoh briket arang dari penentuan kadar air ditimbang sebanyak 2 gram dan dipanaskan dalam tanur listrik pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu briket didinginkan dalam eksilator. Kemudian ditimbang. Kadar zat mudah menguap dinyatakan dalam persen. Kadar abu. Kadar abu dalam briket arang terdiri dari mineral-mineral yang dapat hilang atau menguap pada proses pengabuan. Cawan porselin yang berisikan contoh briket arang 2 gram ditempatkan dalam tanur listrik pada suhu 600 derajat Celcius selama 6 jam sampai bobotnya tetap. Kemudian didinginkan dalam eksekutor dan selanjutnya ditimbang. Abu merupakan bagian tersisa dari hasil pembakaran. Salah satu unsur penyusun abu adalah silika. Abu pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kadar briket yang dihasilkan. Kandungan abu yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor briket
sehingga kualitas berikat arang tersebut menurun. Yang kelima ada kadar karbon terikat. Kadar karbon terikat yaitu fraksi karbon yang terikat di dalam arang fraksi air, zat menguap dan abu. Keberadaan karbon terikat di dalam berikat arang dipengaruhi oleh nilai kadar abu dan kadar zat mudah menguap. Kadarnya akan bernilai tinggi apabila kadar abu dan kadar zat mudah menguap berikat arang tersebut rendah. Karbon terikat berpengaruh terhadap nilai kalor bakar berikat arang. Nilai kalor berikat akan tinggi apabila nilai karbon terikatnya tinggi. Semakin tinggi kadar karbon terikat pada arang, maka menandakan arang tersebut adalah arang yang baik. Yang keenam ada nilai kalor. Nilai kalor sangat menentukan kualitas berikat arang. Semakin tinggi nilai kalor berikat arang, semakin baik pula kualitas berikat yang dihasilkan. Nilai kalor dipengaruhi oleh kadar air dan kadar abu berikat. Semakin tinggi kadar air dan kadar abu, maka akan menurunkan nilai kalor berikat yang dihasilkan. Nilai kalor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tahap persiapan arang dan tahap pengukuran. Yang terakhir ada kesimpulan. Hasil uji analisa menunjukkan bahwa nilai kalor yang paling bagus dan tinggi nilai kalornya adalah berikat asam. Kadar abu yang paling rendah terdapat pada berikat asam. Keuntungannya menunjukkan bahwa untuk konsumsi kebutuhan masyarakat sangat bagus dan efisien, sehingga kadar abu untuk polusi udara sangat rendah. Nilai kalor paling tinggi terdapat pada berikat tempurung kelapa dengan nilai rata-rata 6971,866 kalori per gram. Berat jenis masing-masing berikat untuk sekali cetak 500 gram pada berikat asam menghasilkan 32 berikat, pada johar menghasilkan 30 berikat, pada jati menghasilkan 31 berikat, pada tempurung kelapa menghasilkan 16 berikat, dan pada campuran menghasilkan 28 berikat. Menunjukkan untuk ladang bisnis berikat asam sangat bagus untuk dikembangkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.